Raya Ramadan RRI Kupang, berkah untuk negeri. Ramadan ini kan ku jalani, imanku karena Engkau Allahu Rabbi. Tiada terkira nikmati dunia, Kau berikan ku Ramadan penuh cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah ja'ala syahru Ramadan wa syahru siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatan nikmatnya Allah berikan kepada kita sehingga pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam acara syariat satu hari satu ayat yang biasa kita kenal dengan One Day One Ayah. Semoga acara ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Salawat teriring salam semoga Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Beliau adalah teladan terbaik bagi kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin, Amin ya rabbal alamin. Pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, sudah ada di studio bersama saya Halifah Pualapu. Ada Ustadz Aidil Wanal. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat walafiat Ustazah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, pada kali ini kami akan menyampaikan materi tentang berbaik sangka kepada Allah. Berprasangka baik kepada Allah adalah merupakan ibadah hati yang mulia. Dalam Al-Quran surah Al-Hujurah ayat 12, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat, Maha Penyayang. Pendengar Radio Republik Indonesia yang kami muliakan, berprasangka baik kepada Allah merupakan ibadah hati yang paling mulia. Begitu juga meyakini apa yang terkandung di dalam pengaruh yang besar dalam kita berprasangka kepada Allah. Begini Ustadz, kaitan dengan berprasangka baik kepada Allah tentu sesuatu yang mulia, itu dari hati kita. Lalu mungkin ada hal-hal penting yang kaitan kita berprasangka kepada Allah agar
apapun yang kita prasangkakan kepada Allah itu menimbulkan rasa yang lain kepada kita, yang menambah keimanan kita kepada Allah. Mungkin Ustadz bisa jelaskan kaitan dengan berprasangka baik kepada Allah. Baik, pendengar siaran RRI dalam syariat satu hari satu ayat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan amal kebaikan-kebaikan di bulan puasa 1446 Hijriah ini. Semoga kita selalu senantiasa menjalankan ibadah puasa dengan penuh keyakinan kepada Allah, penuh keyakinan perhitungan kepada dalam menjalankan ibadah puasa ini. Man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan penuh perhitungan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Puasa dari hari pertama sampai hari terakhir, insya Allah semua dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita kembali dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Jemaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang ditanyakan oleh Ustazah berkenaan dengan berprasangka baik kepada Allah. Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi. Allah berkata, "Aku selalu menuruti persangkaan hambaku kepadaku. Apabila hambaku berprasangka baik, maka ia akan mendapatkan kebaikan. Adapun apabila hambaku berprasangka buruk kepadaku, maka dia akan mendapatkan keburukan." Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak kejadian-kejadian, banyak fenomena-fenomena, banyak hal yang kita jalani dalam kehidupan ini yang mungkin saja di antara kita, diri kita ini lebih dominan, mungkin saja tidak berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang ada adalah keburukan dan keburukan. Allah sesuai tergantung dari prasangka hambanya. Kalau prasangka hambanya baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Tapi kalau prasangka hambanya buruk, maka dia akan mendapatkan keburukan. Saya mengambil satu contoh. Misal, kita dalam perjalanan menuju ke kantor atau menuju ke tempat tugas kita, tempat bekerja kita, tempat mencari kita sesuap nasi. Dalam perjalanan, lantas kemudian kita mengalami suatu hal, entah motor atau ban motor kita mengalami kerusakan. Di situ padahal seharusnya target kita katakanlah jam 7.30 atau jam 8 kita sudah berada di tempat kita bekerja atau tempat kita bertugas. Namun ternyata kita kemudian mengalami satu hal, yaitu kendaraan kita mengalami yang kita tidak inginkan. Hati, pikiran kita pasti berkecamuk, Ustazah. Pasti kita merasakan satu yang tidak kita inginkan. Disitulah ujian yang sedang kita alami. Apakah kita berprasangka baik kepada Allah ataukah kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena sesungguhnya di situ adalah bagian daripada kita berprasangka kepada Allah. Lalu Ustadz, ketika kita mengalami kejadian seperti tadi, tiba-tiba kita punya prasangka. Apakah setelah kita berprasangka baik, lalu sudah langsung dapat solusinya atau bagaimana Ustadz? Atau masih menunggu lagi berikutnya? Pasti rasa kecewa kita manusia biasa itu seperti itu Ustadz. Karena yang kita atur dalam waktu keseharian kita adalah dari hari Senin atau jam kantor kita dari hari Senin sampai dengan hari Jumat atau hari Sabtu. Kita pengen hadir tepat waktu di tempat kita bekerja, tempat kita bertugas. Solusi yang kita harus jalani adalah bagaimana mengatur waktu kita agar bisa sampai ke tempat tujuan kita untuk bertugas. Itu pertama solusinya. Solusi kedua, ketika kita mengalami hal demikian, maka kita harus bersegera untuk banyak-banyak
beristighfar misalnya, memohon ampun apa kesalahan kita cek introspeksi diri kita. Jangan sampai mungkin ada hal yang kita lakukan yang kita tidak mengerti, tidak mengetahui itu. Entah ucapan kita, perbuatan kita yang mungkin saja kita dalam kaitan di sini berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah bagaimana menjaga dalam diri kita ini untuk lebih banyak berprasangka baik kepada Allah. Sehingga dalam ujian seperti itu kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan justru malah kita mendapatkan keburukan dari ujian yang sedang kita alami. Demikian Ustaz. Ya, baik Ustaz. Kaitan dengan berprasangka baik ini kepada Allah. Tadi dalam hadis qudsi Allah berfirman, Allah bersama persangkaan hambanya. Jadi bukan besoknya atau berikutnya, tapi ini bersama. Bersama kesulitan pasti ada kemudahan, gitu ya Ustadz ya. Jadi itu tentu kita seorang manusia pasti kita harus berprasangka baik pada Allah agar kita mendapatkan ketenangan. Nah, namanya kita manusia biasa, tentu banyak sekali keraguan-raguan, kita pokoknya segala galau, gundah gitu ya. Kenapa saya begini? Nah, seharusnya ketika kita mendapat musibah kan kita introspeksi diri nih. Tadi mungkin saya salah durhaka dengan suami atau sehingga Allah uji begitu. Tapi manusia tidak begitu Ustadz. Kadang mereka menyalahkan, jangan ini begini dan begitu. Itu gimana solusinya Ustadz? Biar hati itu menjadi tetap tenang meskipun ada musibah di depan kita tetap baik sangka kepada Allah gitu. Mungkin Ustadz silakan. Baik, terima kasih Ustazah. Jadi saat kita mengalami hal demikian, kita tidak menyalahkan keadaan, kita tidak kemudian menyalahkan si fulan, tidak menyalahkan orang lain. Justru kita banyak-banyak merenung sebenarnya hikmah terbesar apa yang Allah berikan di balik ujian yang sedang kita alami, yang sedang kita rasakan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lawan daripada berprasangka baik kepada Allah adalah husnuzon. Husnuzon kepada Allah. Kalau lawannya? Lawan daripada husnuzon adalah suuzon. Suuzon ini kan berburuk sangka. Dia menyalahi daripada husnuzon tadi. Maka kalau saja kita ini dalam situasi kondisi sedang mengalami peristiwa yang mungkin saja bukan dalam kaitan seperti itu, ada peristiwa yang lain yang kita sedang alami, kita ditimpa musibah, bencana atau ditimpa apa saja. Hakikatnya ujian semua yang Allah berikan itu kalau kita terima dengan kebaikan dalam prasangka kita kepada Allah yang baik, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Tapi kalau kita mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, mendapatkan bala bencana, mendapatkan berbagai macam ujian, kita banyak berburuk sangka. Dalam ayat itu lanjutannya adalah mencari-cari banyak kesalahan, mencari-cari banyak menyalahkan orang lain, mencari-cari kesalahan saudara, mencari-cari kesalahan teman. Itu juga bagian daripada suuzon, berbuat yang tidak baik, dan itu termasuk dalam inna ba'da dzanni adalah inna ba'da dzanni itmun, bagian daripada dosa, dan dosa kita tahu sendiri balasannya ya tentu akan kita terima. Kemudian wala tajassasu, kita mencari-cari kesalahan, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Kita sering sekali ini Allah menyindir tapi kurang sadar manusia ini. Sehingga dalam kajian kita jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau banyak kita berprasangka baik kepada Allah, banyak kita ini berbuat hal yang kemudian Allah mendatangkan ridhonya, Allah mendatangkan rahmatnya, maka insya Allah tidak ada persoalan yang kita jalani kecuali dengan banyak berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Baik Ustadz, ini tadi ayat Al-Quran yang menyampaikan tentang kita tidak boleh berprasangka buruk. Ada sebuah hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, 3 hari sebelum wafat Rasulullah itu beliau bersabda begini, janganlah salah satu di antara kalian meninggal dunia kecuali dia berprasangka baik kepada Allah. Ini maksudnya sudah ada ayat Al-Quran, terus Rasulullah mempertegas lagi, tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah. Berarti dalam hal prasangka itu jelas
sangat berat ya Ustadz ya kalau kita bersangka buruk ya. Nah, kaitan dengan ini ada ayat tadi yang menyatakan bahwa ketika kita makan daging saudara kita yang sudah mati kan tentu kita rasa jijik nih. Itu maksud yang yang lebih spesifik tuh kayak apa gitu ya, sampai Allah mengatakan kita makan daging saudara sendiri ketika kita membicarakan keburukan saudara kita. Jadi kita merasa jijik itu. Maksudnya lebih spesifik agar pendengar di rumah bisa mengetahui apa maksud dari ayat itu tadi. Silakan Ustadz. Ya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini kemudian banyak berbuat kejelekan-kejelekan terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita, orang-orang yang bahkan kita cintai sekalipun. Sehingga ketika orang itu banyak berbuat baik kepada kita, lantas ketika ada satu kesalahan yang dia lakukan, kita cari terus kesalahannya, kita ungkit terus kesalahannya, kita umbar terus kesalahan, bahkan kita viralkan kesalahan-kesalahannya, maka disitulah kita sesungguhnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sama saja dengan memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Semoga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya, kesimpulannya, banyak-banyaklah kita berprasangka kepada Allah, berprasangka baik, kemudian banyak-banyaklah kita berbuat baik, apalagi di bulan Ramadan ini. Kebaikan-kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah, yang kebaikan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Insya Allah demikian. Ya, baik pendengar Radio Republik Indonesia yang kami muliakan, berikut mungkin ada hal penting yang kami garis bawahi sebelum kami berakhir. Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menjauhi prasangka buruk. Allah melarang memata-matai dan mencari-cari keburukan orang lain. Allah melarang ghibah, bahkan menjelaskan ghibah laksana memakan bangkai saudaranya sendiri. Buruk sangka, memata-matai dan mencari keburukan orang lain serta ghibah adalah haram serta menjadi perusak persatuan. Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk bertakwa. Jika orang beriman masih melakukan perbuatan buruk tersebut, hendaklah bertaubat dan bertakwa. Dengan takwa terjagalah diri dari sifat-sifat buruk tersebut, dan dengan takwa Allah akan menerima taubatnya. Allah senantiasa membuka pintu taubat dan pintu kasih sayang bagi hamba-hambanya yang bertaubat dan bertakwa. Barakallahu fikum. Demikianlah acara syariat pada kali ini. Mudah-mudahan para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimanapun berada dapat mendengar dan menyimaknya dengan baik. Kami berdua, saya bersama Ustadz Aidil Wandan mengundur diri dari udara. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.